mereka akan tiba di rumahmu ini Bapa, di gerejamu ini. Tak ada kekurangan satu apapun. Mereka akan melihat bahwa Engkau adalah Bapa yang luar biasa, Bapa yang layak dipuji, disembah, Bapakku yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah kami Bapa di surga. Tutup bungkus Bapa rumahmu ini dengan darahmu yang berkuasa, sehingga roh-roh yang mengganggu kami tolak semua dalam nama Yesus. Kami percaya Yesus, hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anakmu Bapakku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapakku. Inilah Bapa doa dan syukur kami. Kami naikkan Bapa doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom, kita akan mulai ibadah kita seperti biasa. Mungkin kita boleh salam kiri kanan kita. Kita ucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati kasih Bapa. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang, duduk diam. Dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Sama-sama kita katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya
baru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita ulangi sekali lagi lagu ini dari Tuhan hadir di Ini iman kami Tuhan. Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. saat umat mencari wajahnya, berseru Ini kami berdoa, Tuhan. bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat. Dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati. Sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan sambil kita angkat tangan. Mari kita katakan, Hadiratmu terima kasih Tuhan. memenuhi Kami percaya tempat ini dipenuhi dengan hadirat. hadirat Bukan hanya tempat ini, tapi kami percaya diri kami pun dipenuhi. dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku sekali lagi hanya kemuliaanmu. hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu kita ini untuk menyembah Tuhan. Kita renungkan kebaikan Tuhan sepanjang seminggu ini. Apapun yang terjadi dalam seminggu ini, mari kita ucap syukur kepada Tuhan kita. Mungkin momen yang kita lewati seminggu ini membuat kita tidak nyaman, tapi iman kita satu, yaitu Tuhan Yesus kita baik. Mari Bapak Ibu kita boleh sembah Tuhan. Kita angkat pujian kita.
Kami percaya Tuhan yang membuat kami berhasil. Tuhan yang membuat kami mampu melewati setiap perkara-perkara kami, Tuhan. Ini yang kami imani, bahwa Tuhan tetap memegang tangan kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi, tantangan hidup kami, yang kami pegang Tuhan adalah yang paling teguh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh yeah. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu kita ini untuk menyembah Tuhan. Kita sembah Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baharui setiap hati kami ketika kami datang sujud di altar-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih. Dan bebaskanku, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami di hadapan-Mu. Hanya Engkau yang boleh menerima segala kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang semakin besar. Terima kasih Tuhan. Ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Sampai kita angkat pujian ini. Sujud di altarnya. Bebaskanku ya Allah, ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat sekali lagi. Kita lebih sungguh kita katakan sujud di altarnya. Di altarnya bawa hidupku. Putri kami Tuhan, lihat setiap hati kami. Ya ampun, terima kasih buat pengampunan yang diberikan kepada kami. Ya ubah hidupku, barui
kebebasan yang Kau berikan kepada kami. Ubah hati kami, Tuhan. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hadirat ini yang kami imani saat kami datang kepada Engkau. Sesuatu terjadi yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan terus memuji nama Tuhan lebih lagi. Mari Bapak Ibu yang siap memuji nama Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan sekali lagi, shalom. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Mari salam kanan kirimu katakan, Yesus kekuatan kita. Haleluya. Sebab Yesus adalah kekuatan kita dan Yesus adalah benteng hidup kita. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. 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 Penopang hidupku, Panci keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Sebab Yesus adalah jaminan hidup kita. Amin. Amin. Mari bersukacita dengan semangat, sama-sama kita katakan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku di atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Mari lebih lagi bertepuk tangan dengan dahsyat Bapak Ibu. Mari sama-sama katakan, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Angkat tanganmu, katakan, Yesus yang menopang kami. Kau mengangkatku Ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab
Ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku. Mari sama-sama angkat tanganmu kepada Penopang Tuhan. hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Lebih lagi sama-sama katakan. Kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, mari lebih lagi bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya, sebab kita percaya Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Amin. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Mari bertepuk tangan untuk memuji Tuhan kita Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama angkat tangan kita, katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu Sambil bertepuk tangan lebih dahsyat Bapak Ibu. merubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama angkat tanganmu lebih dahsyat, katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi
Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan, kita dukung anak sekolah minggu, kita berdoa buat mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa kami yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur padamu Tuhan pada pagi hari ini Bapa buat kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang berdiri di depan kami ini Tuhan. Kami berdoa buat mereka, Engkau tetap memberkati mereka Tuhan. Berikan mereka sehat, berikan mereka kuat. Biar anak sekolah minggu Tuhan tetap Tuhan, Kau berkati dengan luar biasa. Karena Tuhan Kau sangat mengasihi mereka dan Kau sangat menyayangi mereka Tuhan. Bapangku yang baik, berkati pertumbuhan tubuhnya Tuhan. Sehingga Tuhan kelak mereka nanti besar Tuhan, Engkau pakai lagi mereka boleh untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapangku yang baik, berkati orang tuanya juga Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat buat orang tuanya untuk mendidik anak ini seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bapangku yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati juga hari ini mereka boleh beribadah kepadamu Tuhan. Berkati ibadah mereka dari awal pertengahan sampai akhir nantinya Bapak. Kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan. Bapak biarlah Tuhan tanda-tanda ajaib mujizat terjadi di tengah-tengah ibadah mereka. Terima kasih Bapakku yang baik. Berkati juga guru sekolah minggunya Tuhan. Kau memberikan hikmat kepadanya Tuhan. Kau mengurapi dia Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu yang keluar dari mulut anak-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah semua anak sekolah minggu akan boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu semuanya. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Bapak, sebentar mereka juga akan naik untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Siapkan hati kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau
disucikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Mari Bapak Ibu kita bangkit bersama-sama berdiri. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam kami, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Kami datang berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk berkat penyertaan perlindungan yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh bersama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu, Tuhan. Kami ingin mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami sehingga kami boleh lebih lagi mengerti apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami percaya firman-Mu itu adalah berita bagi kaki kami. Firman-Mu itu adalah terang bagi jalan kami. Urapi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, dengan pengurapan yang dari sorga. Sebab kami percaya pengurapan itu ada di dalam kami. Dan biarlah pengurapan itu yang mengajar kami, memberikan pewahyuan-pewahyuan baru bagi kami. Sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan iman yang benar, dengan iman yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jagai anak-anak-Mu Tuhan, baik yang online maupun yang offline, Tuhan memagari dengan malaikat-malaikat-Mu. Sehingga tidak ada satu kuasa gelap apapun yang dapat menarik perhatian kami, sehingga kami tidak dapat mendengarkan firman Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Amin. Ya, silakan duduk, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Suara saya cukup jelas ya. Baik. Ya, tadi kemarin kalau nggak salah, kemarin malam saya info Pak Sembiring. Senina siap-siap ya. Kalau mungkin besok aku nggak bisa bawa, Senina harus naik. Saya katakan begitu. Nah, tapi saya katakan saya akan berusaha untuk dapat tetap menyampaikan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan luar biasa. Tuhan itu baik. Ya, tadi saya mengantar anak saya pulang ke Sydney, Priscilla, dia pulang. Dan puji Tuhan saya bisa dengan tepat waktu tiba di rumah untuk menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa Bapak kita. Amin.
Katakan kepada kiri kananmu, berkat Tuhan melimpah atasmu. Haleluya, haleluya. Ya, luar biasa. Berkat Tuhan melimpah atasmu. Nah, saudaraku, seringkali ya kita tidak sadar akan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, tadi malam ketika saya lagi merenungkan, saya nggak tahu, saya hanya merenungkan firman Tuhan, berikan firman-Mu dalam hatiku, sehingga aku dapat menyampaikan apa yang menjadi maumu bagi anak-anak-Mu. Kemudian, seperti terjadi suatu dialog saya dengan Tuhan, Tuhan berkata, coba katakan kepada anak-anakmu, berapa banyak waktu yang dia habiskan untuk berbicara denganku. Ya, saudaraku, saya tidak meminta jawaban itu, tapi coba kita renungkan bersama berapa banyak waktu yang kita berikan kepada Bapa untuk kita saling berbicara, saling menyampaikan isi hati kita. Ya, bukan saja isi hati Bapa, tapi juga isi hati kita kepada Bapa. Saya percaya di KOG luar biasa, ya, orang-orangnya suka berbicara dengan Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, suka duduk diam bersama Bapa. Amin. Kalau di luar sana beda. Haleluya. Mudah-mudahan begitu, ya, dalam nama Yesus. Nah, saudaraku, jika kita mau melihat terlalu banyak waktu yang kita habiskan, bukan kita, mereka habiskan untuk hal-hal yang sia-sia, ya, tanpa kita sadari, bukan waktu yang tanpa mereka sadari, bukan waktu yang mereka berikan kepada Tuhan yang terbanyak, tetapi justru waktu yang mereka berikan hanyalah kepada, kalau bukan Tuhan siapa? Kepada hantu, kepada iblis. Kenapa saya katakan begitu? Apa saja yang engkau lihat dengan alam naturalmu, itu semua adalah gambaran yang diberikan oleh iblis yang pasti tidak akan sesuai dengan firman. Amin. Iblis, saya tadi pagi mendengar suatu berita juga bahwa akan terjadi neraka di dunia ini. Disebut neraka. Saya sampai kaget juga. Apa lagi ini? Pengajaran apa ini? Ternyata neraka di sini disebut neraka temperatur. Karena temperatur di bumi akan semakin naik. Ya, pemerintah menyampaikan itu. Waspada, temperatur di bumi ini semakin hari semakin naik. Bahkan di India sampai dengan 50 derajat Celcius. Tapi saya katakan, Bapak, bukankah perlindunganmu kepada anak-anak Tuhan itu sangat sempurna? Amin. Jadi hati-hati saudaraku, hati-hati jangan terlalu banyak ajak bicara iblis, ya. Tapi pergunakan waktumu untuk banyak berbicara dengan Bapa. Amin. Iblis itu sangat pintar, iblis itu sangat licik. Dia dengan segala macam cara membuat engkau yang tadinya cuek, akhirnya engkau terjebak untuk terus berbicara dengan dia. Terus melanjutkan pembicaraanmu dengan dia. Itu yang terjadi. Haleluya. Nah, coba kita baca 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat ke-8. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Elohim yang kuat, maka dia akan meninggikan kamu pada waktunya. Ya, terus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memendulikanmu. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah,
karena lawanmu si iblis berjalan sambil mengaum seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, firman Tuhan jelas berkata, apa? Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya apa? Submit yourself to Him. Serahkan hidupmu kepada Dia. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan percaya akan panca indramu. Iblis selalu menampakkannya melalui panca indera kita, melalui alam natural kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu yang dia masukkan seperti bom yang bertubi-tubi masuk ke dalam pikiran kita. Belum satunya selesai, yang satu sudah datang lagi. Coba lihat ini, coba lihat itu. Sehingga membuat banyak sekali anak-anak Tuhan di luar sana itu goyah imannya. Dan akhirnya terjebak berbicara kepada iblis. Sedangkan Tuhan katakan apa tadi? Sadarlah, iblis itu sadar dan berjaga-jaga karena lawanmu si iblis itu berjalan sambil mengaum. Dia tidak bisa menyentuh engkau. Karena apa? Engkau sudah dibenarkan, dikuduskan oleh firman. Dia tidak bisa menyentuh engkau, tapi dia bisa menipu engkau dengan segala perkataan yang mengaum. Itu seperti iblis yang selalu berbicara di dalam pikiran kita. Sehingga apa? Sehingga membuat engkau terjebak, membuat engkau akhirnya setuju dengan apa yang iblis katakan. Seringkali Pak Semiring katakan, kalau tidak sesuai dengan firman, jangan perkatakan itu. Haleluya. Kalau tidak ada tidak ada dalam ayat firman Tuhan, jangan bicarakan itu. Kita anak-anaknya harus menjadi sama seperti dia. Sebab apa? Efesus 5 ayat 1 katakan apa? Be imitators of God. Jadilah peniru-peniru Elohim. Kalau kita menjadi peniru Elohim, artinya apa? Hidup kita penuh dengan firman. Amin. Amsal 30 ayat 32 katakan apa? Jika engkau bertindak bodoh dengan meninggikan dirimu sendiri, atau jika engkau sedang berencana jahat, bekaplah mulutmu dengan tanganmu. Nah, hati-hati ini, saudaraku. Terjemahan dari The Passion Translation katakan, if you have act foolishly by drawing attention to yourself, artinya jika engkau bertindak bodoh, sangat bodoh, dengan memfokuskan diri kepada dirimu sendiri, kepada kekuatanmu, dan jika kamu berpikir, or if you thought about saying something stupid, atau engkau berpikir untuk berencana untuk mengatakan sesuatu yang bodoh, you'd better shut your mouth. Sebaiknya tutup mulutmu. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita hanya memperkatakan firman. Jangan perkatakan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak benar. Kenapa? Begitu iblis masuk dengan pikirannya, dengan segala argumentasinya, maka pikiran kita mulai berjalan, dan di saat pikiran kita setuju dengan iblis, maka yang keluar dari mulut kita apa? Iya ya, benar ya. Kondisi perekonomian tambah lama tambah hancur ya. Aduh, bagaimana ya masa depanku? Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan penyakitku ini? Haleluya. Saudaraku, ketika engkau mempercayakan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan mau engkau mempercayakan 100%. Haleluya. Kemarin terjadi diskusi yang sangat luar biasa ya di ibadah pagi, ya. Bagaimana orang percaya bahwa dirinya itu sembuh. Ada yang mengatakan, ya aku percaya bahwa dengan obat ini Tuhan menguduskannya, memberi kekuatan melalui obat ini, dan aku akan sembuh. Atau
Tuhan akan memakai tangan dokter untuk memberikan kesembuhan padaku. Saudaraku dengar baik. Ketika Yesus melayani di bumi ini, pernah nggak saudara ketemu Yesus membaca satu cerita di mana Yesus bertemu dengan seorang yang sakit dan dia katakan, minum obat dan engkau akan sembuh. Ada? Atau pergi ke dokter A, maka aku akan menyertai dokter itu untuk menyembuhkanmu. Ada? Nggak ada. Tuhan mau kalau kita menyerahkan sesuatu kepada Tuhan, serahkan sepenuhnya. Dan puji Tuhan, saya sudah tidak lagi minum obat gula. Padahal menurut ilmu kedokteran, orang yang sakit gula itu akan terus minum obat. Betul? Harus selalu minum obat. Karena apa? Saya mendengar kesaksian Bu Keke. Bu Keke sendiri mengatakan apa? Saya percaya, saya tidak minum obat dan saya sudah sembuh. Dan saya berkata sama Tuhan, kalau Tuhan berikan karunia seperti itu, berikan aku juga karunia yang sama. Haleluya. Dan Tuhan bicara jelas pada saya, engkau sembuh bukan karena obat. Engkau sembuh karena bilur-bilurku yang sudah menyembuhkan kau. Aku sudah membayar lunas di atas kayu salib. Semua dosa, kutuk, penghukuman, sakit penyakit, semuanya sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Kalau sudah dibayar lunas artinya apa? Kita hanya menerima semua kesembuhan, semua pemulihan itu dalam nama Yesus. Itu sebabnya Yesus katakan, engkau lebih dari orang yang menang. Engkau sudah menjadi orang yang lebih dari pemenang. Artinya apa? Semuanya sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya taruh percayamu, iman percayamu hanya kepada Tuhan. Haleluya. Jangan bertindak bodoh dengan memperkatakan sesuatu yang bodoh. Makanya Tuhan katakan sebaiknya tutup mulutmu, bekap mulutmu. Itu yang firman Tuhan katakan. Galatia 6 ayat 7 katakan apa? Coba kita baca 6, 7 sampai 9. Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Janganlah tersesat, Elohim tidak dapat dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya, terus? Sebab ia yang menabur dengan kedagingan akan menuai kebinasaan dari kedagingan itu. Tetapi ia yang menabur dengan roh akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oke, 9. Janganlah lelah dalam berbuat kebaikan, karena jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. Nah, dikatakan apa? Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudaraku, jika engkau menabur perkataan-perkataan yang negatif, maka semua itu akan kau tuai. Itu sebabnya tadi Tuhan katakan tutup mulutmu, kalau mulai di dalam pikiranmu muncul hal-hal yang bodoh. Supaya apa? Supaya engkau memperkatakannya. Hati-hati, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan menuai buahnya. Itu sebabnya saya sampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Jangan berkata-kata bodoh. Jangan berkata hal-hal yang negatif. Jangan menabur perkataan negatif. Tapi yang perlu kau tabur adalah firman. Sehingga engkau setiap hari ketika engkau diperhadapkan dengan segala keadaan, masa ekonomimu, masalah keuanganmu, engkau hanya berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan suatu apapun. Amin. Dan engkau bisa berkata, aku percaya Tuhanku sanggup mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jangan pernah berkata, aduh, matilah aku.
Orang Medan paling suka berkata apa? Matilah aku. Betul. Puasilah. Nggak tahu apa puasi itu. Ya. Seperti itu. Kita anak-anak Tuhan hanya berkata apa? Aku diberkati. Tadi pagi ketika saya diantar Dave untuk menuju ke mana? Ke tempat hotel Priscilla berada. Tiba-tiba Tuhan bicara melalui Dave. Dia katakan begini, Papi, mulai sekarang jangan perkatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Oh iya, aku tahu. Aku tidak akan berkata itu. Bukan itu katanya. Contoh, ketika Papi masuk ke tempat tinggal Papi sekarang, perkatakan, thank you Lord for my mansion. Terima kasih Tuhan untuk mansionku, untuk rumah mewahku. Hanya perkatakan itu. Jangan berkatakan, aduh, rumahnya kok kayak gini ya. Kenapa? Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, dan dia melihat kegelapan, dia tidak bilang, aduh, gelapnya luar biasa. Enggak. Dia hanya berkata apa? Jadilah terang. Amin. Demikian juga ketika kita diperhadapkan, kita naik mobil kita ingin punya mobil yang baik. Perkatakan saja, terima kasih Tuhan. Misalnya engkau saat ini naik mobil Avanza. Engkau hanya berkatakan, terima kasih Tuhan untuk mobil Mercedes G63 aku. Kadang-kadang iblis bilang, stupid. Betul? Sama seperti Naaman. Ketika Elisa katakan kepada Naaman, benamkan dirimu di sungai Yordan 7 kali. Begitu dia membenamkan dirinya, bangun, dia tidak melihat perubahan itu. Dia tidak melihat dirinya sudah tahir. Dan iblis mulai berkata kepada dia, lihat tubuhmu itu masih ada. Mungkin Naaman masih katakan, masih sekali, kedua kali, tidak ada perubahan. Ketiga kali, tidak ada perubahan. Nah, ketika 3 kali sudah tidak ada perubahan, iblis bicara lagi. Lihat itu, kamu dianggap bodoh sama orang-orangmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Iblis mau semangat kita, iman kita hancur. Ya. Ketika engkau masuk ke dalam suatu, ketika engkau misalnya mau makan, mungkin makananmu yang kau mau makan itu biasa-biasa saja. Tapi perkatakan, thank you Lord for the king food. Terima kasih Bapa untuk makanan raja yang sudah kau berikan kepadaku. Haleluya. Saudaraku, iman itu yang diperhatikan oleh Bapa. Dan iman itu akan bekerja, menyelesaikan, firman itu akan menyelesaikan semua apa yang kita tabur. Haleluya. Jadi perkatakan hal-hal yang baik. Jangan perkatakan hal-hal yang jahat. Amsal 18 ayat 20 katakan apa? Amsal 18 ayat 20, 21. Perut orang akan dikenyangkan dengan buah mulutnya. Ia akan dipuaskan dengan hasil bibirnya. Perhatikan, perut orang akan dikenyangkan dengan buah mulutnya. Dan ia dipuaskan dengan hasil bibirnya, dengan perkataannya. Terus? Hidup dan mati dikuasai lidah, dan orang yang mencintainya akan memakan buahnya. Haleluya. Hati-hati. Mulai sekarang, setiap kita mau berpikir, lebih baik kau lambat berkata-kata. Kenapa? Setiap perkataanmu harus kau pertanggungjawabkan. Amin.
Jangan semudah itu kita memperkatakan hal yang tidak sesuai dengan firman. Selalu perkatakan firman. Ketika engkau misalnya lagi menjaga tokomu, aduh sepi. Matamu melihat, aduh sepi. Tapi jangan kemudian kau berkata, iya ya sepi ya. Aduh, akhirnya keluar dari mulutmu, sepi ya. Pembeli nggak ada. No, tapi perkatakan, Tuhan mengirimkan banyak pembeli ke tokoku. Tuhan memberkatiku. Hanya kemurahan dan berkat Tuhan mengikutiku seumur hidupku. Selesai. Di saat kau memperkatakan itu, maka apa yang terjadi? Imanmu tumbuh. Kenapa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Di saat engkau memperkatakan firman Tuhan, imanmu kuat, imanmu bangkit. Haleluya. Mungkin engkau berkata, aduh, ini sakitku, jantung ini susah obatnya. Perkatakan, sesuai dengan firman Tuhan, oleh bilur-bilur Kristus, aku sudah sembuh. Amin. Jangan pernah goyah, jangan pernah ragu. Itu sebabnya Paulus katakan apa? 2 Korintus 10 ayat 5. Dua Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan tipu daya dan meruntuhkan setiap dalih keangkuhan yang melawan pengenalan akan Elohim. Ya. Kami menawan semua pikiran. Ya, dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Haleluya. Kenapa Tuhan bicara tentang pikiran? Karena di pikiran inilah terjadi perang. The battle itu ada di pikiranmu. Antara engkau dengan si iblis. Dia menaruh semua intimidasi, semua hal-hal yang tidak sesuai dengan firman di dalam alam pikiranmu. Itu sebabnya Paulus katakan, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Jadi bukan hanya menaklukkan kepada Kristus, tapi dengan memandang ke taatan Kristus sampai di atas kayu salib. Haleluya. Ini yang kita harus lakukan. Melihat saja kepada Kristus yang sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk taat kepada Bapa. Demikian juga kita. Sayangnya, tanpa disadari banyak orang beriman pada saat ini di mana musuh itu sudah melancarkan kampanye dengan memberikan informasi yang tidak benar, informasi yang jahat, secara efektif memperbudak mereka selama bertahun-tahun. Sehingga mereka merasa rendah diri, mereka merasa tidak diterima, mereka merasakan kebencian terhadap diri sendiri karena selalu gagal dan gagal, mengalami rasa bersalah, gangguan segala macam tentang hal-hal yang makanan mungkin, penyimpangan, ketakutan. Itu yang iblis taruh di dalam pikiran kita. Untuk apa? Untuk merusakkan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Dan semuanya itu dilancarkan di dalam pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita tertipu oleh iblis. Itu sebabnya Tuhan katakan, taruh pikiranmu itu. Taklukkan kepada Kristus. Kepada ketaatan Kristus. Saudaraku, saya ingin mengungkap kebohongan musuh, kebohongan iblis ini, dan membantu kita melihat dengan jelas taktik menipu dan manipulasi daripada si iblis. Saudaraku, dengar baik, semua kebohongan iblis yang dia taruh di pikiran kita itu akan runtuh. Kalau satu kebohongannya runtuh, semuanya itu akan runtuh. Saudaraku pernah melihat orang menyusun kartu, ya, berderet-deret, berdiri semua,
kemudian satu roboh, semuanya roboh. Amin. Demikian juga dengan iblis. Semua tipu muslihat iblis itu akan roboh ketika engkau sadar melihat identitasmu di dalam Kristus. Haleluya. Senjata Anda untuk peperangan ini hanya dapat ditemukan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan senjata tersebut sangat kuat, memiliki kekuatan untuk meruntuhkan benteng-benteng, meruntuhkan semua barrier, halangan yang dibangun melalui apa? Melalui informasi yang tidak benar yang iblis berikan kepada kita. Sehingga kita mengambil suatu kepercayaan yang salah. Kita salah mempercayai itu karena kita percaya kepada iblis. Dan cara kita dapat menghancurkan benteng ini dalam pikiran kita adalah dengan menawan segala pikiran dan menyerahkannya kepada ketaatan Kristus. Haleluya. Saudaraku, dulu ketika saya masih baru dalam kekristenan, walaupun saya lahir sebagai seorang Kristen, saya diajari bahwa saya bertanggung jawab untuk membawa setiap pikiran saya ke dalam ketaatan kepada Kristus. Artinya saya harus taat. Maka saya dapat menyerahkan pikiran saya. Saya berusaha, struggling, berusaha sepenuhnya untuk menaruh segala pikiranku kepada Kristus. Saya mencoba bergumul dengan segala macam cara bertahun-tahun, tapi tidak pernah berhasil, selalu gagal. Pada suatu saat Tuhan berkata kepada saya, Dia buka mata saya dan berkata kepada saya, anakku, satu hal yang kau harus lakukan, jaga fokus dan pikiranmu selalu pada ketaatanku, bukan ketaatanmu. Aku sudah mati bagimu di atas kayu salib untuk mengalahkan semua kegagalan, semua kekhawatiran, semuanya itu sudah aku hancurkan. Hanya oleh karena ketaatanku di atas kayu salib dan semuanya itu sudah dikalahkan. Aku sudah mengalahkan dunia ini. Tidak akan ada senjata yang ampuh untuk merobohkan benteng iblis dalam pikiranmu hanya melalui aku. Nah, saudaraku, ketika saya mendapatkan pewahyuan itu, cara saya berubah. Saya hanya katakan, Bapak, aku tidak mampu. Ini pikiranku. Ini tubuhku, ini sakit penyakitku. Demikian juga ketika saya mau menyiapkan khotbah dalam untuk saya sampaikan, baik di ibadah pagi maupun di ibadah minggu seperti ini. Saya hanya berkata, pakai mulutku, pakai lidahku, pakai pikiranku, pakai hatiku, pakai perasaanku, seturut dengan kehendakmu. Jadi bukan aku. Kalau dulu saya mati-matian harus merenungkan firman itu bertubi-tubi, berhari-hari. Yang akhirnya apa? Membuat sepertinya kehidupan saya jadi kehidupan yang stres. Karena kita tidak mampu merenungkan firman Tuhan itu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi di saat kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan pewahyuan-pewahyuan baru. Haleluya. Jadi, apa artinya menawan setiap pemikiran serta menaklukkannya kepada Kristus? Saudaraku, semuanya sangat sederhana. Fokus pada ketaatan Yesus terhadap Bapa di kayu salib. Hanya melihat ketaatan Yesus kepada Bapa di atas kayu salib, yang melaluinya kita semua menjadi orang benar. Selamanya pada saat kita percaya kepadanya. Di saat kita percaya kepadanya, kita adalah orang benar. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan hikmatmu untuk taat. Engkau tidak akan pernah bisa taat, tapi fokus, pandang ketaatan Yesus kepada Bapa dan serahkan segala ketidakmampuanmu. Hanya kepada Dia.
maka engkau dapat segera menghancurkan setiap tipu muslihat iblis. Amin. Haleluya. Dapatkah Anda melihat bahwa ketaatan kita saat ini di bawah suatu perjanjian yang baru, yaitu di bawah kasih karunia. Dimulai dengan memilih untuk apa? Untuk percaya bahwa kita dibenarkan oleh ketaatan Kristus di atas kayu salib. Kalau Yesus tidak taat, kita tidak akan pernah dibenarkan. Itu sebab itu Rasul Paulus menggambarkan ketaatan kita itu sebagai ketaatan pada iman. Coba kita baca Roma 16 ayat 26. Roma 16 ayat 26. Tetapi sekarang telah dinyatakan dan melalui kitab-kitab nubuat sesuai dengan perintah Elohim yang kekal telah diperkenalkan kepada segala bangsa untuk membawa mereka kepada ketaatan iman. Amin. Untuk membawa dalam ketaatan iman. Jadi Rasul Paulus menggambarkan ketaatan kita sebagai ketaatan kepada iman. Dengan cara meyakini dengan benar apa yang telah Yesus lakukan untuk menjadikan kita benar di atas kayu salib. Dan ketika kita percaya dengan kebenaran itu, kita akan menemukan kasih karunia Bapa yang akan mengubahkan, memotivasi, memberdayakan kita untuk berpikir dan hidup dengan benar. Amin. Jadi jangan lagi engkau merasa stres. Aduh, aku berusaha untuk hidup benar, tapi kenapa? Aku selalu gagal. Aku berusaha untuk sabar, tapi kenapa? Aku selalu gagal. No, semua sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Engkau sudah dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Oleh haleluya. Firman Tuhan katakan apa? Orang benar akan hidup karena iman. Haleluya. Orang benar bukan hidup karena perbuatannya. Orang benar akan hidup oleh iman. Atau Anda dapat mengatakan seperti ini. Orang benar akan hidup karena kepercayaannya yang benar. Ketika dia memiliki kepercayaan yang benar, maka dia akan hidup olehnya. Itu berarti engkau melepaskan kuasa Tuhan untuk engkau hidup benar. Haleluya. Jadi, jika lain waktu mungkin Anda memiliki pikiran negatif, tenangkan dirimu. Lihat ketaatan Kristus di atas kayu salib. Lihat salibnya. Lihat Yesus. Lihat dia membasuh pikiranmu dengan darahnya yang amat sangat berharga. Roma 5 ayat 18, 19. Ya, ayat yang terakhir. Hari ini saya mungkin tidak terlalu panjang ya. Roma 5 ayat 16. Ayat 18-19. Sebab itu, seperti orang kesalahan satu orang, datang penghukuman bagi semua orang. Demikian pula oleh perbuatan benar satu orang, datang pembenaran yang membawa kehidupan bagi semua orang. Iya, 19. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah dibuat berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang akan dibuat menjadi benar. Mengerti maksudnya? Siapa ketidaktaatan satu orang itu? Adam. Adam yang pertama, dia tidak taat dan itu membuat semua orang berdosa. Tapi melalui ketaatan satu orang, yaitu Yesus, Adam yang terakhir, banyak orang dibuat menjadi benar. Haleluya. Ketika Anda percaya kepada Injil, yaitu Injil yang benar, yang menyatakan bahwa engkau sudah dibenarkan hanya melalui ketaatan Yesus, ya, maka engkau mempunyai kehidupan yang benar, di mana hasil yang benar itu
atau hasil perbuatanmu yang benar itu akan mengikuti hidupmu. Orang benar akan menghasilkan perbuatan-perbuatan benar. Haleluya. Bukan perbuatan-perbuatan benar menghasilkan orang benar. No, orang benar menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar. Semakin Anda yakin bahwa engkau telah dibenarkan, diberkati melalui ketaatan Yesus, semakin engkau akan melihat buah dari ketaatan dalam hidupmu. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus atas semua anugerah, karunia yang luar biasa yang Dia sudah curahkan kepada kita. Mulai hari ini, letakkan pikiranmu, taklukkan pikiranmu kepada Kristus. Lihat ketaatan Kristus. Bagaimana Dia taat kepada Bapa sehingga kita semua dibenarkan, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Saya minta Selina untuk memimpin. Yang belum ada roti perjamuan kudus silakan ambil ke depan, samping pintu masuk. Mari kita siapkan hati kita. Kita fokus, kita mau menerima tubuh dan darah Kristus. Agar kita selalu melihat ketaatan Kristus sampai di kayu salib, segalanya selesai. Yang ku terima buatku terheran. Ku angkat roti dan anggur, lambang pengorbananmu selamanya. Kaulah darah dan
jemaat yang dikasihi Tuhan, di tangan saudara bukti kasihnya yang begitu besar buat saudara dan saya. Di tangan saudara adalah tubuh Kristus. Iman percaya kita oleh pengorbanannya, ketaatan Kristus, kita sudah dilayakkan dan dikuduskan untuk selamanya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Kristus yang di tangan saudara, yang atasnya kita ucapkan syukur sebagai persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan anggur yang di tangan saudara di atas kepala saudara. Kita imani ini adalah darah Kristus, darah yang tercurah untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita sudah dimateraikan untuk menjadi anak-anak Elohim yang Maha Tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur bagi Dia. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi
Terima kasih Bapa di surga. Oleh kasih setiamu, Engkau sudah melayakkan dan mengkuduskan kami sekali untuk selamanya. Percaya kami, tubuh dan darah kami adalah tubuh dan darah Kristus. Segala kuasa sakit penyakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus sembuh dalam nama Yesus. Segala beban kepahitan yang di hati kami oleh kuasa darah Yesus, Tuhan sudah angkat semua. Hidup kami sudah dipulihkan. Keadaan kami bukan lagi yang dulu. Kami hidup oleh karena kasih Kristus. Terima kasih Bapa buat pengorbanan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, Bapak Ibu. Mari kita persiapkan terlebih dahulu. Mari kita doakan persembahan kita, baik jemaat online, silakan angkat persembahan saudara. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Bapa. Kami sudah membawa segala persembahan kami, baik persembahan ucapan syukur, buah sulung, diakonia, dan persepuluhan. Kami percaya Bapa, kami memberi karena Engkau yang telah terlebih dahulu memberkati dan memberikan kami berkat berlimpah. Biarlah seluruh persembahan kami ini Bapa sebagai persembahan yang sulung yang
agung dan mulia di hadapan-Mu. Percaya kami Bapa, Engkau sudah memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Dan Engkau juga akan memberkati tangan-tangan yang belum memberi. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh persembahan kami ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah memberi dan mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pengumuman. Salam saudaraku. Ada sukacita? Amin. Luar biasa firman Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Saudaraku terkasih, inilah saudaraku warta kita untuk sepekan. Seperti biasanya saudaraku terkasih, ibadah raya kita diadakan setiap hari Minggu. Kita masuk pada pukul 10 pagi tepat. Yang kedua saudaraku terkasih, ada ibadah doa pagi secara online. Ini mulai dari hari Senin sampai Sabtu kita masuk pada pukul 5.30 tepat. Ibadah komsel. Ini hari Jumat ini saudaraku, ya masuk kita pada pukul 19.30 di gereja The Kingdom of God. Untuk saudara-saudara atau kaum muda ya, untuk rindu, untuk belajar ya, belajar alat-alat musik, singer, tamborin, guru sekolah minggu, multimedia ya, mari saudaraku mendaftar. Ada juga saudaraku pembaptisan, pemberkatan, penyerahan anak saudaraku terkasih. Mari saudaraku ya mendaftar, saudaraku daftarkan kepada ya gembala ataupun asisten gembala, baik pun saudaraku ya pekerja-pekerja yang ada di gereja The Kingdom of God. Di sini saudaraku terkasih yang saudara rindu untuk sharing tentang firman Tuhan ya, dapat menghubungi Bapak Gembala senior kita, Reverend Andre Roland Klein. Ada nomor HP-nya, WA-nya 0811 6043 678. Gembala gereja, Reverend Agusta Sembiring, ada nomor HP-nya, nomor WA-nya 0813 6230 0317. Wakil Gembala Epester T. Buramana, nomor HP 0813 6220 0493. Ada juga saudaraku wakil gembala Epester Kanenggolan, nomor WA HP 0851 8072 5750. Kolekte perpuluhan, ucapan syukur, diakonia dan penaburan dapat ditransfer lewat gereja, rekening gereja, Bank BRI, KCP Gajah Mada 5312 01 0087 39502 atas nama Ida Ayu Linda Brahmaning Putri. Bukti transfer dapat dikirim ke nomor WA 0813 6230 0317 sebagai bukti laporan gereja. Demikianlah saudaraku terkasih warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Daerah
menimpa aku. Sehingga kesakitan menimpa aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kita diajari untuk taat kepada firman-Nya. Ketika kita mau berusaha taat, kita tidak sanggup. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Ketika dia dibawa untuk disalibkan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terkadang hati kita sudah berbuat baik, sudah melakukan firman Tuhan, sudah berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Terkadang juga kita jatuh kepada pikiran-pikiran oleh karena perbuatan di sekitar kita. Hari ini tetap taat, pandang Yesus, pandang ketaatan Dia. Jadikan hidup kita menjadi peneladan-peneladan Kristus. Percayalah, setiap perkataan kita yang memperkatakan tentang firman Tuhan, maka kuasanya akan terjadi dalam hidup kita. Kita harus bersyukur kita dipilih, bukan kita yang memilih. Kita berkuasa bukan karena apa yang ada pada kita, tapi karena kita adalah milik yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Apa rencanamu? Apa masalahmu? Apa keinginanmu? Nyatakan di dalam doamu. Karena itu firman Tuhan. Nyatakanlah dengan iman di dalam doamu. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami selalu taat untuk memperkatakan firman-Mu di dalam hidup kami. Ketika kami tidak sanggup taat, Engkau memberikan kami Bapa untuk kami memandang Engkau, ketaatan-Mu kepada firman untuk kami. Kau setia sampai seluruhnya selesai Bapa. Ajari kami Bapa, koreksi hati dan pikiran kami selalu. Tuntun langkah kami, pegang tangan kami. Kami percaya oleh kuasa Roh-Mu kami mampu taat sampai akhir. Terima kasih Bapa. Materaikan firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biarlah segala pikiran kami taklukkan ke dalam pikiran Kristus. Sehingga apapun yang kami rindukan, Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah genapi. Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Bagian kami percaya kasih-Mu berlimpah atas hidup kami.
Terima kasih Bapa. Berkati anakmu gembala senior kami yang Tuhan telah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman. Pakai terus Bapa, lebih dahsyat, lebih heran. Bukakan terus misteri-misteri kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat lebih mengerti apa mau-Mu dalam hidup kami. Berikan anakmu ini kesehatan dan umur yang panjang. Tambahkan selalu hikmat pewahyuan dari anakmu ini. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati seluruh aspek kehidupannya. Berkati juga istri, anak-anak, cucu, menantu, bahkan seisi rumahnya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khusus buat bangsa dan negara kami ini Bapa. Banyak hal yang kami dengar, kami lihat tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Tapi percaya kami Bapa, bangsa kami adalah bangsa tempat di mana anak-anak-Mu tinggal ini akan menjadi bangsa yang hebat dan kuat dan takut akan Tuhan. Biarlah seluruh unsur pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan akan mengurapinya sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil, yang diputuskan oleh wakil-wakil rakyat adalah keputusan seturut kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini jemaat Tuhan, umat pilihan-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu Bapa apa yang menjadi kerinduan mereka. Tapi satu hal kami percaya, seluruh jemaat Tuhan sudah diberkati firman Tuhan. Segala kerinduan dan doa mereka Tuhan sudah jawab. Segala sakit penyakit mereka Tuhan sudah sembuhkan. Segala rancangan mereka Tuhan sudah sempurnakan. Apa saja yang mereka perbuat Tuhan pasti buat berhasil. Hidup kami selalu naik, tidak pernah turun. Dan Engkau merancangkan kami menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa. Kami berjalan dengan iman percaya teguh. Hidup kami selalu menjadi berkat. Karena di dalam diri kami ada sumber berkat itu, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami dalam perjalanan kami. Tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan apapun. Dan sepanjang minggu ke depan, kami percaya hidup kami oleh karena firman-Mu. Dan hidup kami berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang dari tempat ini, kami rindu Tuhan, Engkau memberkati kami lewat hamba-Mu, Gembala Senior kami. Mari saudara-saudaraku, angkat tanganmu, arahkan pandangan wajahmu kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Amin. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu anugerah. Tuhan memancarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan memberkati engkau di waktu engkau masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati periuk nasimu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati anak-anak dan istrimu. Tuhan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah, bawalah semua berkat itu hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Dalam semua, dalam jemaat Tuhan, Pak Brahmana, Panenggolan, Bu Wiwi, Senina, Shalom. Dani, Aldi, Shalom. Jo, Shalom. Sofi, Shalom. Semuanya sampai besok pagi. Sampai besok pagi.